Pemirsa, investasi surat utang negara masih menjadi primadona para pemodal. Potensi itu tergambar saat lelang Sun sejak awal tahun ini yang terus dibanjiri investor. Namun sejauh mana daya tarik obligasi negara sebagai pilihan investor domestik dan bagaimana prospek obligasi di tahun ini? Kita akan langsung membahasnya bersama Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), Mas Wahyu Trenggono. Apa kabar Mas Wahyu? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Oke, kalau kita lihat dari serapan surat utang negara yang kemudian juga diterbitkan lah ya, sejauh ini serapannya sangat maksimal. Namun kalau kita lihat persentase investor yang menyerap obligasi masih didominasi oleh asing. Sebetulnya apa yang membuat investor dalam negeri sepertinya belum terlalu excited sama obligasi ini, Mas Wahyu? Ya. Kalau kita lihat yang namanya lelang Sun, itu memang selalu ada dua peminat, baik pasar domestik maupun pasar luar negeri. Ya. Cuma kalau kita lihat belakangan, karena adanya nilai tukar rupiah yang fluktuatif, yang volatilitasnya cukup tinggi, itu agak sedikit menghambat asing untuk bisa masuk ke Indonesia. Ya, karena mereka nggak mau begitu masuk ke Indonesia, kemudian mereka harus mengalami rugi kurs. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan untuk pemain dalam negeri, institutional financial institution Indonesia untuk bisa lebih memegang Sun. Ya, kita lihat dari lelang yang terakhir itu fixed rate 71 ya, atau obligasi Sun yang 15 tahun itu mencatatkan permintaan yang paling tinggi. Ya, itu sebenarnya hal yang wajar karena memang kita melihat dengan adanya kecenderungan inflasi yang menurun, itu orang pasti akan melihat bahwa di masa mendatang Sun itu akan lebih rendah yieldnya. Jadi mereka akan berlomba-lomba untuk memanfaatkan momen sekarang mendapatkan Sun dengan yield yang tinggi untuk tenor panjang. Ya, karena ke depan mereka akan sulit mendapatkan itu. Nah, itu adalah bagaimana pelaku pasar kita itu bisa aktif untuk bisa memanfaatkan Sun ini bisa lebih menguntungkan mereka. Ya, karena kalau nanti sudah terlambat itu kelihatan sekali akan yieldnya akan semakin turun. Ya, ini juga dari lelang yang kemarin sudah dilakukan 2 kali, misalnya 2 kali terakhir. Ini kita lihat tenor panjang itu selalu mendapatkan kebanjiran permintaan yang paling banyak. Karena memang yieldnya paling tinggi sekarang dan akan ada penurunan. Ya. Nah, hal itu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar Indonesia untuk bisa lebih jangan lagi terlalu didominasi oleh pelaku pasar asing. Ya. Kalau misalnya kita lihat dari pelaku pasar asing, misalnya asing mau masuk ke Indonesia, tadi ada risiko kerugian kurs. Ada baiknya itu juga tetap ditangkap, ya. Tapi pemerintah mungkin bisa memanfaatkan instrumen yang lain, yang misalnya adalah global bond. Global bond bisa diterbitkan, apakah itu mereka sudah menerbitkan Samurai bond, ada rencana menerbitkan ECB bond, Euro bond dan sebagainya. Itu adalah jalan-jalan yang bisa digunakan untuk bisa tetap memaintain asing bisa tetap beli, tapi tidak terpapar pada risiko mata uang tadi. Ada indikator-indikator dalam negeri, tentu saja ini bisa dijadikan alasan kuat mengapa kita kemudian sebaiknya mengkoleksi Sun gitu ya. Ada inflasi dan juga suku bunga acuan. Kalau dilihat dari sentimen di luar gitu ya, apa yang sebetulnya mungkin bisa diperhatikan oleh investor dalam negeri terkait dengan perbitan Sun ini? Yang akan diperhatikan oleh otoritas ya, kita pasti akan melihat bahwa pemerintah maupun sebagai otoritas fiskal maupun Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, itu mereka akan pasti melihat faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, di tahun 2015 ini yang berpotensi mengganggu itu adalah kenaikan Fed rate yang ada di Amerika. Dana-dana akan tertarik untuk masuk ke Amerika lagi, apakah dari Indonesia, apakah dari negara lain. Nah, ini yang harus diperhitungkan oleh pemerintah, terutama otoritas moneter, Bank Indonesia pasti mereka akan tidak mudah untuk menurunkan BI rate sekarang ini, walaupun tuntutannya banyak, kan inflasi sudah rendah, kan industri harus berkembang dan sebagainya. Tapi inflasi memang bisa dikendalikan oleh kenaikan BI rate atau penurunan BI rate, diikuti oleh itu. Tapi nilai tukar, itu juga adalah hal yang harus diperhatikan oleh Bank Indonesia sebagai penjaga dari stabilitas nilai tukar. Nah, ini juga kita mungkin akan bisa melihat bahwa BI rate ini masih akan bertahan cukup lama di level tersebut karena pemerintah harus menakar nih seberapa besar nanti akibat atau dampak dari kenaikan BI rate yang di luar. Ada kebijakan-kebijakan makro yang sebaiknya juga dilakukan oleh pemerintah agar investasi surat utang negara ini tetap menarik ya. Kalau secara tenor sebetulnya Mas Wahyu, seberapa menarik ini kemudian bisa dilihat oleh investor untuk Sun ini? Penurunan inflasi itu pasti akan direspon oleh pelaku pasar untuk mengejar tenor-tenor yang panjang.
Itu yang fenomena itu disebut oleh pelaku pasar obligasi sebagai bull flattener. Ya, artinya apa? Yield curve obligasi itu akan menurun, akan lebih mendatar untuk tenor-tenor panjang. Jadi kalau misalnya pelaku pasar ingin mendapatkan profitabilitas yang tinggi atau mendapatkan return yang tinggi, sekarang mereka harus berburu obligasi tenor panjang dibanding obligasi tenor menengah dan tenor pendek. Karena dengan mereka mendapatkan tenor panjang pada saat ini, itu mereka bisa memaksimisasi profitabilitas maupun return yang tinggi dari investasi obligasi mereka. Baik, oke. Kita masih ada satu segmen, Mas Wahyu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kalau untuk investor retail juga Suara Pembaruan hadir untuk membuat perubahan yang positif dan menjadikannya lebih berarti bagi masyarakat. Bagaimana dengan format baru koran Suara Pembaruan ini, Pak? Format baru Suara Pembaruan lebih baik, lebih menarik, lebih dinamik, lebih sederhana, bisa dibaca di mana saja. Visi Suara Pembaruan tidak berubah, memihak kebenaran. Positioning Suara Pembaruan tetap sama, yaitu sebagai koran umum beredar sore hari dengan heavy berita politik, hukum, dan metropolitan. Jadikan harian Suara Pembaruan sebagai sumber informasi terpercaya Anda. Welcome to the future of news. The Jakarta Globe, your city, your world. Jurnal Siang menemani santap siang Anda. Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini. Narapidana tewas tertembak dari juta kilometer tahun 2015. Peristiwa ekonomi, Tema politik, dalam pemerintahan mendatang. dari kelompok aksi radikal yang ditangkap beberapa hari lalu. budaya, dan olahraga. Dalam pertandingan hari Senin, Korea Utara mengalahkan Tiongkok 3-0. Jurnal Siang hanya di Berita 1. Pilihan cuma 3 tahun. Ya, pemirsa, kembali di Market Corner dan kita lanjutkan dialog kita hari ini. Ada satu hal yang kemudian cukup menarik kita tadi perbincangkan selama jeda terkait dengan hal-hal yang tentu saja membuat investasi di surat utang negara ini sangat-sangat menarik. Dilihat dari tenor, kemudian juga dilihat dari benchmark rate dari Bank Indonesia. Ini juga masih membuat returnnya cukup menarik gitu ya. Namun kenapa investor dalam negeri, dalam hal ini adalah retail, tidak sebegitu tertariknya terhadap obligasi ini, Mas Wahyu? Yang pertama tentunya faktor pemahaman. Ya. Instrumen obligasi ini itu agak berbeda dengan saham. Ya, perbedaannya adalah bahwa kalau saham naik itu sudah pasti kemudian akan mendapatkan untung. Ya, cuma kalau misalnya pasar obligasi, yang namanya investor begitu pegang obligasi itu mereka belum tentu paham ini apa barangnya. Dan yang kedua itu adalah faktor bahwa mereka bisa menjual kapan. Ya, berdasarkan informasi apa itu juga itu masalah. yang paling penting ya. Iya, itu di Indonesia terus terang pemahaman masih kurang terhadap instrumen obligasi. Yang kedua, akses terhadap pasar sekundernya itu bisa dibilang minimum. Ya, investor begitu pegang Sun Retail atau Sukuk Retail itu mereka merasa tidak punya pilihan lain bahwa saya harus menjual lagi kepada agen penjualnya, apakah itu bank atau dia sekuritas. Nah, begitu mereka menjual, harga ini itu dikontrol oleh pihak-pihak yang membeli tadi. Sehingga begitu mereka melihat, oh ini harga pasar atau bukan, dan kemudian mereka tidak punya pilihan, nah ini membuat mereka akhirnya tidak. Mekanisme apa yang tentunya bisa mengatur ini supaya ada kemudahan lah ya untuk investor retail untuk bisa menjual obligasinya di pasar sekunder, Mas Wahyu? Di beberapa negara, seperti misalnya kita lihat di Cina, kemudian di Afrika Selatan, itu yang namanya Sun Retail, itu bisa diperdagangkan secara bebas di bursa. Ya. Jadi yang namanya investor begitu pegang Sun Retail, dia bisa memindahkan rekeningnya Sun itu ke lewat sekuritas atau ke lewat bank, kemudian dia bisa memerintahkan bank atau sekuritas tadi untuk tolong dong jualkan obligasi retail saya di bursa. Yang begitu masuk ke bursa, itu transparan. Ya. Ada orang mau menawar jual di harga sekian, ada yang nggak mau beli nggak? Begitu orang mau beli, langsung di-hit dengan harga yang memang diinginkan. Ya, harga yang pasar wajar itu yang kemudian terbentuk dan itu akan membuat pihak menjual dan membeli itu sama-sama untung. Agak berbeda dengan situasi yang tadi. Dia hanya bisa menjual ke bank, banknya ya udah. Artinya sejauh ini belum ada mekanisme yang memungkinkan kemungkinan seperti itu ya, yang tadi Anda sebutkan seperti di beberapa negara ini ya. Ya, sekarang sedang dipersiapkan oleh OJK. Ya, yang saya tahu adalah ada tim di OJK yang memang ditugaskan untuk meningkatkan likuiditas di pasar obligasi. Salah satu solusi yang sedang dibicarakan adalah bagaimana agar
Sun Retail ini bisa diperdagangkan di suatu platform perdagangan yang kita akan sebut sebagai electronic trading platform untuk bisa membuat akses tadi terbuka buat siapapun. Ya, secara karakteristik dari investor sendiri yang cocok lah ya atau sesuai untuk mengkoleksi obligasi. Ini kalau dilihat dari tenornya kita belum bicara mengenai obligasi korporasi gitu ya, karena tenornya kemudian berbeda-beda. Lebih cocok untuk investor yang karakternya seperti apa sih sebetulnya, Mas Wahyu? Kalau kita bicara Sun Retail, itu sekarang karena tadi tidak adanya akses ke pasar sekunder, sekarang lebih cocok untuk investor murni. Ya, artinya apa? Investor membeli Sun Retail tadi itu di keep sampai jatuh tempo, ya, hold to maturity. Nah, dengan demikian dia akan bisa mendapatkan keuntungan maksimum dari Sun yang diterbitkan tadi, ya, melalui penerimaan kupon dan kemudian kuponnya direinvestasi dan sebagainya, itu yang akan mereka peroleh, ya. Tapi kalau misalnya mereka menjual di pasar sekunder karena tadi harga tidak bisa mereka kontrol, kemudian harga pasar wajarnya masih dipertanyakan, itu justru bisa menjadi bumerang. Jadi sebaiknya kalau pegang Sun Retail itu benar-benar dana yang free selama 3 tahun, keep. Ya, karena Sun Retail dan Sukuk Retail kan usianya 3 tahun. Nah, dari beli di awal, kemudian memang dana tersebut idle atau tidak digunakan dalam waktu dekat, keep 3 tahun. Dibanding antara menaruh dana tersebut di Sun Retail atau di deposito, deposito jauh lebih rendah. Baik jadi, dari sisi kupon maupun dari sisi pajak. Baik. Ya, Mas Wahyu, terima kasih atas informasinya. Semoga ini bermanfaat bagi investor obligasi di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa.